Assalamualaikum anak alam. Kembali lagi dengan Abang Mada di sini. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti baik kan? Nah, dalam video kali ini Abang mau tanya nih. Tahukah kamu hewan apa saja yang disebut di dalam Al-Qur'an? Kira-kira apa aja ya? Penasaran? Mari kita lihat video berikut ini yuk. Hewan yang disebut di dalam Al-Qur'an. Yang pertama. Nah, hewan apa tuh? Ini adalah hewan sapi. Sapi disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 67. Selanjutnya ada hewan semut. Nah, hewan semut disebutkan di dalam Al-Qur'an pada surat An-Naml ayat 18, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, hewan semut ini terdapat pada kisah Nabi Sulaiman ya. Terus hewan apa lagi ya? Lebah. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 69. Nah, An-Nahl sendiri artinya lebah loh. Selanjutnya, ada hewan apa ini? Ini adalah hewan babi. Babi disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145. Babi ini termasuk binatang haram loh, jadi kamu tidak boleh memakannya. Lanjut, kuda. Nah, hewan kuda disebutkan di dalam surat Al-Adiyat. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Al-Adiyat sendiri berarti kuda perang. Hewan selanjutnya yaitu domba. Domba disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maksud sembelihan yang besar di sini adalah domba. Nah, domba disebutkan pada kisah Nabi Ibrahim ketika berkurban. Lanjut, ikan paus. Nah, pasti kamu tahu kan ikan ini di kisahnya Nabi siapa? Nabi Yunus. Nah, ikan paus disebutkan pada Quran surat As-Saffat ayat 142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Lanjut. Nah, hewan melata kali ini ada di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Ular. Nah, ular disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 10, yang artinya, dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Hai Musa, janganlah kamu takut, sesungguhnya orang yang dijadikan rasul tidak takut di hadapanku. Selanjutnya adalah hewan nyamuk. Nyamuk disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 26. Selanjutnya adalah serigala. Nah, serigala ini disebutkan pada surat Yusuf ayat 16, yang artinya, mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Padahal mereka berbohong. Selanjutnya, kutu. Nah, di dalam surat Al-A'raf ada 3 binatang yang disebutkan. Salah satunya adalah kutu, yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, kata, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Selanjutnya adalah
belalang. Seperti pada kutu tadi, belalang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 133. Lanjut, kata. Nah, kata juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 133. Selanjutnya ada anjing. Nah, anjing disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Selanjutnya ada hewan gagak. Nah, hewan gagak ini dikisahkan pada zamannya Nabi Adam. Dalam surat Al-Maidah ayat 31, yang artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Pasti kamu tahu kan ceritanya Qabil dan Habil? Selanjutnya, lalat. Nah, lalat disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 73, yang artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Hewan selanjutnya adalah unta. Nah, unta ini disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Lanjut, ada hewan laba-laba. Nah, laba-laba ini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Hewan selanjutnya adalah burung hudhud. Nah, burung hudhud ini ada di kisahnya Nabi Sulaiman. Burung hudhud tertera dalam surat An-Naml ayat 20, yang artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Lanjut, ada keledai. Keledai disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Hewan selanjutnya adalah gajah. Nah, gajah ini tertera dalam surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Menarik bukan? Sekarang abang mau tanya, yang manakah hewan favoritmu? Jangan lupa tulis di komentar agar abang tahu yang mana hewan favoritmu. Cukup sekian yang dapat abang sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sekolah Alam Pekalongan.